Nah, artinya ini politis. Tidak bisa dibantah bahwa ini politis. Nah, sangat bahaya sekarang karena politisi ini saya lihat ini anak-anak kemarin sore yang tidak tahu sebenarnya tentang bagaimana rawannya bangsa ini. Gitu loh. Nah, dia seakan-akan bermain-main dengan isu yang sangat bahaya. Jadi saya berharap di panggung ini mari kita nasihati mereka. Ini Anda bermain dengan api yang sangat besar yang bisa menyala. Jangan lakukan itu. Nah, ini menurut saya ada upaya sekarang mempolitisasi agama yang dilakukan menurut saya politisi-politisi kemarin sore lewat pansos untuk menaikkan kredibilitas dia. Saya berikan waktu 2 menit saja untuk masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bung Said Didu. Puang, silakan. Saya datang sini karena betul di puncak was-wasnya saya karena 2 hal. Satu, juru damai Yusuf Kalla dituduh pemecah belah bangsa. Yang kedua, masuk ke isu yang sangat sensitif adalah agama. Dan saya menganggap ini sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Bapak bisa bayangkan, juru damai Yusuf Kalla itu diakui seluruh dunia dan kita hormati semua. Ribuan nyawa habis di Poso dan Ambon. Sekarang ada pihak yang menuduh dia pemecah belah agama. Lepas siapa yang memanfaatkan. Dan tadi saya dengar pengacaranya. Dan mohon maaf yang melaporkan ini satu agama. Jadi sangat sulit dibantah bahwa ini adalah isu agama. Dan masih ngotot bahwa akan memperkarakan. Itu saya was-was sekali. Malam ini saya was-was sekali. Nah, cobalah. Ini saya katakan ini bukan isu agama, tapi dibungkus agama tapi untuk gerakan politik. Mohon maaf, kenapa saya katakan demikian? Yang diserang Pak JK bukan hanya saya katakan tadi, bukan hanya ceramah di UGM loh. Masuk tentang kata-kata keos yang saya katakan bukan Pak JK, masuk tentang peran di Jokowi, masuk tentang utangnya. Nah, artinya ini politis. Tidak bisa dibantah bahwa ini politis. Nah, sangat bahaya sekarang karena politisi ini saya lihat ini anak-anak kemarin sore yang tidak tahu sebenarnya tentang bagaimana rawannya bangsa ini. Gitu loh. Nah, dia seakan-akan bermain-main dengan isu yang sangat bahaya. Jadi saya berharap di panggung ini mari kita nasihati mereka. Ini Anda bermain dengan api yang sangat besar yang bisa menyala. Jangan lakukan itu. Nah, ini menurut saya ada upaya sekarang mempolitisasi agama yang dilakukan menurut saya politisi-politisi kemarin sore lewat pansos untuk menaikkan kredibilitas dia. Saya kasih contoh. Itu saya nggak kenal mereka. Saya ini orang lama sekali di berbagai hal, tapi saya nggak pernah ketemu mereka. Tapi jangan sampai kalian politisi-politisi kemarin sore mencoba main dengan permainan ini. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Nah, ini saya dan mungkin juga Allah ingin menyelamatkan bangsa ini. Kenapa yang diserang Pak JK? Kalau hanya saya diserang, mungkin bisa terjadi. Nah, Pak JK diserang, semua orang tahu peran Pak JK, dan pasti kami semua akan bersatu bahwa kalian yang ingin memprovokasi agama lewat Pak JK, kalian akan gagal. Clear. Kalian akan gagal karena akan berhadapan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berwatak waras. Saya yakin itu, lepas dari agama apapun. Faktanya, seagama yang dituduh bahwa itu dinistakan, tokoh-tokohnya ketemu Pak JK dan menyatakan tidak ada yang salah. Dan saya sangat heran ada sempalan yang mempolitisir ini. Dan sangat susah dibantah bahwa ini politik karena begini. Kebetulan satu golongan agama melaporkan, satu partai yang melaporkan, dua partai yang melaporkan, yaitu PSI dan Golkar
Golkar itu sekarang partainya Jokowi, jadi jadi itu. Yang Golkar siapa yang melaporkan? Idrus Marham 2 kali. Bukan melapor, tapi menyerang Pak JK. Menyerang Pak JK. Nah, menyerang Pak JK. Nah, kan kita tahu Bahlil siapa. Jadi maksud saya begini, Baras nggak usah. Jadi maksud saya, Aku bukan mau membantah bang, cuma mau bilang bahwa ketua umum Golkar itu kami bang, Forum Nihemi bang, Bahlil bang. Iya. Nah, beginilah. Jadi bahwa ini politis, apa urusannya Golkar ikutan? Iya kan? 2 kali loh Golkar menyerang Pak JK lewat Idrus Marham. Ya Golkar. Jadi ya. Nah, jadi ini politis sekali. Tidak ada kaitan sama sekali pernyataan Pak JK dengan Golkar. Atau Golkar muncul pasang badan untuk menyerang Pak JK. Artinya politis sekali. Saya nggak tahu kalau Bang Idrus Marham itu disebut-sebut, saya undang-undang nanti ke sini. Ya, nah, bukan. Dia 2 kali menyerang. Dan saya ini orang Golkar paham, tidak mungkin si Idrus Marham itu berani melakukan itu tanpa restu ketua umum. Oke? Nggak mungkin. Ya. Nah, lepas dari segala ada politik ini udah politik, bukan lagi isu agama. Jadi saya mengingatkan teman adik-adik yang menggunakan agama untuk isu politik, hati-hati, musuhmu seluruh rakyat Indonesia. Clear. Bung Rasman silakan. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya ingin menyampaikan begini. Setelah melihat perdebatan yang begini panjang dan tensi yang begitu meninggi, saya melihat Bung Pangi Sarwi yang jarang marah tiba-tiba jadi marah. Jadi harus saya ingatkan pula tadi. Iya. Jadi Pak JK itu sama saya posisinya kalau di adat sama-sama Sumando Minang. Istrinya orang Minang, istri saya orang Minang. Bang Ade orang Minang. Nah, tapi serunya kita sekarang bahwa inilah perdebatan. Saya mau bilang begini. Dalam ajaran agama ada satu ayat yang menyatakan begini. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sifat manusia adalah lupa dan dosa. Jadi mau dia mantan presiden, mau dia mantan wakil presiden, raja, mantan raja, salah dan dosa sifat manusia. Karena itu kita berpikir objektif. Kalau memang Pak JK mungkin keliru, tidak salah juga beliau bisa meluruskan. Tapi kalau dia istiqomah dengan pendiriannya, biarkanlah dia melaporkan atau orang yang mendukung beliau untuk melaporkan Bung Ade Armando. Begitu juga sebaliknya. Kalau Bung Ade Armando beranggapan bahwa pendirian beliau istiqomah untuk itu dan tidak punya niat dalam hatinya untuk merendahkan, memotong, mengedit sehingga menimbulkan kekisruhan, maka biarkan itu berproses. Toh kita sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Pangi Sarwi bahwa kita sekarang goalnya kemana? Ya hukum. Kemana kita harus bawa ini? Perdebatan malam ini ujungnya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan persoalan, ya dibawa ke ranah hukum. Maka ada yang menurut saya sangat sensitif. Memang kalau dialog ini kita anggap menimbulkan perpecahan antar umat beragama, maka kita menjadi bahagian yang menurut saya harus ikut mencerahkan anak bangsa supaya mereka tidak terprovokasi. Karena kita sedang melakukan muzakarah. Kita sedang melakukan diskusi tentang apakah pernyataan Pak JK ini diukur melalui intelektual dengan standing posisi masing-masing salah atau tidak. Apakah tindakan dari Bung Ade Armando ini secara intelektual dan standing position salah atau tidak. Tapi kalau saya menyarankan bahwa islah itu lebih baik, berdamai lebih baik, saran saya tidak usah laporan terhadap Pak JK dilanjutkan dan jangan juga laporan terhadap Bung Ade Armando dilanjutkan. Sepakat nggak? Prinsip tabayun. Sepakat. Tabayun. Yang kedua, bagi saya Pak JK benar adalah tokoh bangsa. Jangankan jadi wakil presiden, Adinda Aiman, Bung Abang kita Pak Said Didu yang pernah jadi sekretaris menteri.
Begitu juga dengan Bang Ferdinand. Jadi menteri, susah setengah mati, apalagi jadi wakil presiden. Karena itu, jabatan beliau adalah jabatan yang sangat prestis, tidak mudah bagi semua orang. Tentulah kita yakin, Pak JK tidak sedang memprovokasi. Beliau menyampaikan itu di satu ruangan, bait atau rumah Allah di masjid pada bulan Ramadan. Dengan para audiens orang Islam. Tentu beliau menyampaikan itu sebagai ingatan masa lalu agar bangsa ini tidak terpecah belah oleh isu yang terkait dengan agama. Jadi maksud Pak JK baik. Lalu maksud Pak Ade Armando mungkin juga baik. Kok Pak JK begini ya? Kan bertanya. Maka tugas kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien. Saya sarankan kepada adinda saya, Abdul Hadi, saya tidak berani menggurui adinda, karena adinda juga pakar. Cuma saya mengingatkan bahwa kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien kita. Karena itu, profesi kita sebagai officium nobile adalah pekerjaan yang mulia. Akan sangat mulia kalau malam hari ini kita sepakat mengakhiri persoalan antara Pak JK dengan laporan yang dilaporkan oleh Gamki dan laporan yang terhadap Bung Ade Armando. Tapi karena Bung Ade Armando mungkin pengikutnya kecil, tidak pernah jadi menteri, pernah juga ditelanjangi tadi, walaupun saya kritisi, adindaku tidak boleh ngomong begitu harusnya. Ya, hanya jadi komisaris saja. Ya nggak hanya loh. Saya belum dapat nih menteri belum. Komisaris nih Bang. Hah? Komisaris gitu. Iya, enggak. Beliau ini udah komisaris maksudnya. Bung Ade Armando komisaris. Saya bilang komisaris saya tadi. belum. Saya baru komisaris rumah tangga. Lalu, saya apa poinnya saya katakan? Saya memang mendengar pernyataan Bang Said Didu memang agak khawatir saya Bang. Kalau sampai kita berpikir perdebatan ini membawa nuansa sara. Tapi kalau kita belajar bahwa adanya pembunuhan di Poso karena pemahaman agama yang dangkal. Kan itu poinnya ini. Emang kenapa di Poso? Emang ada di sana Yahudi yang bunuh orang Poso, yang bunuh orang Islam, yang bunuh orang Kristen? Tidak ada. Emang apa yang ada di tempat-tempat lain, di Ambon? Tidak ada. Karena kedangkalan mereka berpikir dalam Islam, kedangkalan mereka berpikir tentang kekristenan, maka mereka saling bunuh. Yang akhirnya mereka akan merugi. Maka jawabannya, dalam Islam membunuh yang bukan pada haknya, maka dia pasti fasik dan masuk neraka. Dan keyakinan saya, ajaran Kristen juga pasti begitu.